Oke, siap-siap ya. Coba deh, lupain dulu semua dongeng pengantar tidur yang pernah lo denger. Kali ini, kita bakal bedah legenda Sang Kuryang yang kalau kita lihat pakai kacamata zaman sekarang, ini tuh bukan sekedar cerita rakyat biasa. Ini adalah studi kasus tentang red flag paling legendaris dan paling parah sepanjang masa. Serius deh, ini drama keluarga yang salah kaprahnya udah level kosmik. Coba gue tanya deh, menurut lu red flag paling parah dalam hubungan tuh apa sih? Posesif, suka bohong, atau mungkin ngebet banget pengen nikahin ibu kandungnya sendiri padahal udah dibilangin jangan. Nah, kita bakal sampai ke sana. Soalnya, level red flag yang mau kita omongin ini bener-bener udah beda dimensi. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Dan percaya sama gue, awalnya aja udah bikin kita gargaru kepala. Latar belakang keluarga di cerita ini tuh bener-bener unik. Ini dia para pemain utamanya. Pertama, ada Dayang Sumbi. Seorang dewi yang asal-usul kelahirannya aja udah absurd banget. Terus, ada si Tumang, suaminya yang technically seekor anjing, tapi aslinya adalah dewa yang dikutuk. Dan tentu saja, Sang Kuryang, anak dari persatuan mereka berdua. Yap, udah kebayang kan sekacau apa dinamika keluarga ini dari menit pertama? Semua kekacauan ini tuh dimulai dari satu sumpah iseng. Dayang Sumbi, mungkin karena lagi mager atau gimana, ngucapin janji ini tanpa pikir panjang. Dia sama sekali nggak nyangka kalau yang bakal nolongin dia itu, ya si Tumang, si anjing jelmaan dewa. Nah, dari sinilah semua benang kusut yang mustahil diurai ini berawal. Sekarang, kita masuk ke konflik besar pertama. Ini adalah momen di mana Sang Kuryang, karena emosi sesaat, melakukan kesalahan fatal yang nggak akan pernah bisa ditarik kembali. Meskipun waktu itu dia nggak sadar. Jadi ceritanya Dayang Sumbi lagi ngidem pengen makan hati rusa. Sang Kuryang pun pergi berburu bareng si Tumang. Tapi karena frustrasi nggak nemu-nemu buruan dan si Tumang nggak nurut, Sang Kuryang kalap. Dia bunuh si Tumang yang nggak dia tahu adalah bapaknya sendiri, terus hatinya dia bawa pulang buat si ibu. Gila kan? Begitu Dayang Sumbi sadar kalau yang baru aja dia makan itu hati suaminya, amarahnya meledak. Saking marahnya, dia refleks mukul kepala Sang Kuryang pakai centong nasi sampai ninggalin bekas luka permanen. Sang Kuryang yang kaget dan ketakutan langsung kabur dari rumah, memulai perjalanannya sendiri. Oke, kita fast forward bertahun-tahun kemudian. Sang Kuryang tumbuh jadi pemuda yang sakti mandraguna, kuat dan tampan. Setelah berkelana kemana-mana, takdir malah ngebawa dia kembali ke kampung halamannya, di mana dia ketemu seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Nah, karena Dayang Sumbi ini dewi yang awet muda selamanya, Sang Kuryang sama sekali nggak ngenalin dia sebagai ibunya. Sebaliknya, Dayang Sumbi juga awalnya nggak sadar. Mereka pun jatuh cinta. Ini sih benar-benar definisi cinta itu buta yang kebablasan sampai nabrak tembok logika. Nah, ini dia puncaknya. Waktu lagi nyisirin rambut Sang Kuryang, Dayang Sumbi nemuin bekas luka dari pukulan centongnya dulu. Dunianya serasa runtuh, dia langsung jelasin semuanya. Tapi Sang Kuryang, dia nggak mau terima kenyataan sama sekali. Udah dibilangin itu ibunya, dia malah maksa pengen jadi soulmate. Ini nih, red flag paling bahaya. Cowok yang nggak bisa menerima kebenaran dan maksain kehendaknya sendiri. Karena Sang Kuryang keras kepala banget, Dayang Sumbi akhirnya ngasih syarat yang dia pikir mustahil buat dipenuhi. Dia minta dibuatkan danau dan perahu super besar dan semuanya harus kelar cuma dalam waktu 1 malam. Ini tuh usaha terakhirnya buat ngegagalin pernikahan terlarang yang gila ini. Dan sekarang kita sampai ke bagian di mana Sang Kuryang nunjukin kalau emosinya itu benar-benar nggak stabil. Kegagalan proyek ambisius ini berujung pada tantrum level dewa yang akhirnya ngebentuk lanskap geografi Jawa Barat. Yang bikin merinding, Sang Kuryang ternyata hampir berhasil loh. Dengan kesaktiannya, dia manggil jin dan dedemit buat kerja rodi. Bendungan hampir jadi, danau hampir terbentuk, perahu raksasa hampir selesai. Semuanya sebelum matahari terbit. Gawat banget. Ngelihat proyeknya hampir gol, Dayang Sumbi panik luar biasa. Tapi dia nggak kehabisan akal. Dia bentangkan kain tenun sutra putihnya di ufuk timur yang memantulkan cahaya bulan jadi kelihatan kayak fajar palsu. Para makhluk gaib yang ngira pagi udah datang langsung kabur ninggalin proyeknya. Cerdik banget. Sadar dirinya gagal dan ditipu, Sang Kuryang ngamuk sejadi-jadinya. Perahu besar yang udah susah payah dibuat dia tendang sampai kebalik dan jadilah gunung tangkuban perahu. Sisa material proyeknya dia lempar-lempar dan jadi gunung-gunung lain di sekitarnya. Jujur Li, ini cowok emosinya nggak stabil banget. Nggak bisa handle penolakan. Butuh healing serius sih ini.
Oke, ceritanya emang kedengeran mustahil, tapi bagian yang paling bikin merinding adalah ternyata ada fakta ilmiah yang secara nggak langsung nyambung sama latar cerita ini. Coba kita lihat dari kacamata geologi. Para ahli geologi nemuin kalau Danau Bandung Purba yang persis kayak diminta Dayang Sumbi itu memang pernah ada. Danau raksasa ini umurnya diperkirakan sekitar 125.000 tahun. Jadi permintaan buat danau itu bisa jadi adalah semacam kenangan kolektif masyarakat Sunda kuno tentang Danau Purba ini. Terus soal gunung-gunung hasil tantrum Sangkuriang, ternyata Gunung Tangkuban Perahu, Burangrang, dan Bukit Tunggul itu memang terbentuk dari sisa letusan super dahsyat Gunung Sunda Purba puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi, legenda ini bisa jadi adalah cara nenek moyang kita buat ngejelasin peristiwa alam yang luar biasa dahsyat. Keren kan? Nah, di luar drama percintaan yang rumit dan fakta geologinya, legenda Sangkuriang ini punya makna filosofis yang dalam banget, terutama dalam budaya Sunda. Ini bukan cuma cerita, tapi sebuah perumpamaan tentang diri kita sendiri. Dalam falsafah Sunda, Sangkuriang itu adalah simbol dari ego, nafsu, dan logika manusia yang kadang sombong dan gak mau diatur. Sementara Dayang Sumbi adalah simbol dari nurani atau suara hati yang jernih dan bijaksana. Jadi, seluruh cerita ini sebenarnya adalah alegori tentang pertarungan abadi di dalam diri kita masing-masing. Poin kuncinya di sini, ketika ego kita, si Sangkuriang ini, menolak buat dengerin dan bersatu dengan nurani kita, si Dayang Sumbi, hasilnya cuma satu, kehancuran dan penyesalan. Gunung Tangkuban Perahu, yang artinya perahu terbalik, jadi simbol yang pas banget buat kegagalan total dan penyesalan yang abadi itu. Jadi, pada akhirnya, cerita ini jauh lebih dalam dari sekedar kisah tentang cowok dengan anger issues parah. Ini adalah sebuah pengingat abadi buat kita semua tentang betapa berbahayanya kalau kita membiarkan ego mengendalikan hidup kita tanpa tuntunan hati nurani. Pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng, apakah legenda ini cuma cara orang zaman dulu ngejelasin fenomena alam yang dahsyat? Atau jangan-jangan, ini adalah cerminan tajam tentang sisi gelap manusia, ego yang keras kepala dan destruktif, yang ternyata nggak banyak berubah dari dulu sampai sekarang. Coba deh, lo pikirin.